I can't. Do it! Do it! What the hell was it? Sebuah film yang berjudul Ice Road 2021. Awal kisah dimulai dengan terlihatnya dataran yang ditutupi dengan es. Ini adalah wilayah terdingin di Amerika Utara. Jalan buatan manusia yang dibuat di atas sungai, danau, dan laut yang beku setebal 30 inch. Dan konon katanya lintasan ini berbahaya dan cenderung fatal, sama seperti misi bunuh diri. Jalanan ini disebut dengan Ice Road, jalan es. Tambang berlian Katka. Sebuah tambang yang sedang sibuk-sibuknya beroperasi, tiba-tiba datang seorang kepala mekanik bernama Rene mempertanyakan matinya sebuah sensor metana. Dijawab oleh Mankins begitu saja seakan tidak peduli, padahal sebuah sensor di dalam tambang adalah hal yang serius. Karena kepanikan, salah satu pekerja tambang tidak sengaja melempar peralatannya dan membuat gesekan yang menyebabkan ledakan di dalam tambang tersebut. Beberapa pekerja di dalam tambang pun terjebak. Terjadinya sebuah ledakan yang mungkin terjadi karena mengenai kantung metana. Para pekerja pun disuruh untuk meninggalkan tambang. Ledakan tersebut membuat kondisi di tambang menjadi sangat sensitif. Liam Neeson yang berperan sebagai Mike adalah seorang pengemudi yang berpengalaman. Di sisi lain, Gertie yang sedang dibully oleh dua orang pekerja lain membuat Mike memukulnya yang membuat Mike dan saudaranya dipecat. Ya, Gertie adalah saudara kandung dari Mike. Gertie sebagai sosok mantan seorang tentara yang pernah bertugas di Irak yang mengalami trauma afasia. Sekarang menjadi seorang mekanik yang kemana-mana selalu membawa skuter peliharaannya. Karena adanya gangguan dalam kepribadian Gertie tersebut akibat trauma perang, Mike memutuskan membawa saudaranya untuk mendapatkan pemeriksaan di sebuah rumah sakit. Di seberang sana terjadinya keributan tentang penyebab terjadinya ledakan yang membuat 26 orang pekerja terjebak dalam terowongan tersebut. Jack Tiger dan George Sickle menjelaskan kenapa sensor metana tersebut mati pada seorang wakil menteri. No readings indicated a methane gas pocket? Wakil Menteri Sumber Daya Alam Kanada menghubungi pangkalan AU di Winnipeg, pengurus keadaan darurat sipil, meminta penerbangan untuk membawa kepala sumur gas seberat 30 ton. Sayangnya mustahil, di Katka tidak ada pelandasan untuk pendaratan pesawat sebesar itu. Dan dengan muatan segitu, jalan terakhir yaitu harus dibawa dengan truk. Akhirnya, Pak Wakil Menteri itu menghubungi Max Trolley dari Dinas Kesehatan Tambang untuk menemukan orang yang paham tentang jalanan es atau ice road itu. Max pun menemui Tuan Goldenrod meminta untuk membawa kepala sumur sebesar 30 ton itu dikirim ke tambang Katka kurang dari 30 jam. Dan itu adalah muatan yang sangat besar, bertepatan dengan memasuki bulan April, di mana semua supir sedang berliburan karena musim salju, dan hal itu riskan untuk para pengemudi yang hendak memasuki jalur es seperti misi bunuh diri. Karena rasa kekeluargaan yang tinggi di mana para pekerja di Katka banyak yang telah menjadi saudaranya, Goldenrod memutuskan untuk menerima tawaran dan meminta dua syarat. Yang pertama yaitu mendapatkan supir dan mekanik secepatnya, dan juga meminta pemerintahan provinsi untuk membuka jalur jalan es itu. Di rumah sakit, Mike kembali untuk mengetahui kondisi status rehabilitas saudaranya. Mengetahui ada yang janggal, tidak terima dengan obat-obatan yang diberikan dokter terhadap saudaranya, Mike pun membawa paksa Gertie keluar dari rumah sakit tersebut. Walaupun banyak kekurangan, Mike tetap tidak tega melihat Gertie disepelekan.
menatap ke sebuah truk yang besar. Di saat bersamaan Gurti pun berharap mempunyai keyword tersebut dan menyodorkan sebuah kertas kepada Mike. Dengan kemarahannya yang belum terlampiaskan, Mike pun merobek kertas tersebut karena ketidakmungkinan membeli truk seharga $200. Setelah emosi terlampiaskan, Mike mendapatkan pesan bahwa dibutuhkan supir jalan es. Melihat Gurti menyusun ulang sobekan kertas brosur tadi, dengan persetujuan Gurti, Mike pun langsung memutar arah. The cause of the explosion has not been determined. Di sisi lain, Golden Road menembus salah satu supirnya yang tertahan di penjara. Mendengar tentang runtuhnya terowongan di Katka, Tanto namanya menyetujui untuk menjadi salah satu supir pembawa muatan besar itu karena saudaranya adalah salah satu pekerja yang terjebak di sana. Amin. Kakak beradik Mike dan Gurti akhirnya mengikuti tes pengemudi untuk jalur es. Karena pengalaman Mike yang banyak dan dalam perjalanan beresiko, saatnya memperlihatkan keahlian Gurti sebagai mekanik. Dengan sangat cepat, Gurti menyelesaikan tantangan yang diberikan dengan epik. Alhasil mereka diterima untuk perjalanan beresiko tinggi tersebut. Akhirnya pengemudi truk membawa kepala sumur seberat 30 ton itu didapat, yaitu Jim, Golden Road, Mike, dan Tantu. Pengemudi pun mendapatkan kontraknya, yaitu $200 untuk 4 orang. Di samping itu terdapat satu orang lagi yang ikut dari asuransi internasional Katka, yaitu Varney. Dengan sedikit perselisihan, akhirnya perjalanan pun dimulai. Here we go. Along for the ride and to protect Katka's investment. Di dalam terowongan, para pekerja mendapatkan kode Morse dari luar oleh Fred. Kode yang dipakai oleh tentara untuk berkomunikasi. Cody, saudara Tanto, dapat membaca kode tersebut, yaitu pertolongan akan segera datang. 26. Alive. What are they saying, Cody? How many alive? Di perjalanan, Jim memberitahukan jalur yang dilewati. Pertama, yaitu jalan es Danau Winnipeg. Kedua, melewati Manitoba. Dan yang terakhir, jalan es Manitonka menuju jembatan tua Manitonka yang membutuhkan 23 jam perjalanan. Tengah perjalanan, Jim melihat ada yang janggal pada mobilnya dan bertanya kepada rekan lain tentang kondisi mobilnya masing-masing. Dengan sedikit lelucon, Mike pun mengatakan ingin membeli mobil yang sama disahut dengan nama yang ingin diberikan oleh Gurti, Truck. Pressure waves. What the hell was it? Kegelisahan Jim pun terjawab. Tiba-tiba mobilnya mogok. Mike memutuskan untuk menderek mobilnya bersama. Sementara memasang tali derek, truk Jim pun terjebak masuk ke dalam danau es itu. Kakinya terlilit dan terseret oleh truk bermuatan tersebut. Jim meminta Tanto untuk memotong tali penghubungnya. Akhirnya Jim pun tenggelam bersama truknya. Perjalanan pun tetap dilanjutkan dengan jalanan yang mulai bergelombang dan dikejar retakan es yang menyebar. Dengan kondisi yang buruk, jalan es yang bergelombang, Mike memutuskan untuk tetap melaju dan alhasil, truk pun terhempas. Mike dan rekan-rekan pun memperbaiki posisi truk dan siap untuk berjalan. Sesaat sebelum berangkat, Varney mengkambing hitamkan Tanto atas apa yang terjadi terhadap Jim. Tanto jelas mengelak karena keikutsertaannya menyangkut saudaranya Cody yang termasuk dalam daftar orang yang terjebak dalam terowongan. Repeat, camera through the ice. Mike pun menelpon Truly, memberitahukan kemungkinan Tanto mencampur truk Jim dengan bensin dan mempertanyakan tentang Cody yang dimaksud oleh Tanto. This is not about the money for me, you idiots. Kembali ke terowongan,
Mankins meminta menurunkan jumlah para pekerja yang terjebak yang disebut dengan triase di dunia kedokteran untuk meningkatkan jendela oksigen. Sontak saja tidak ada yang tersetuju terhadap pilihan tersebut. Kembali ke jalanan es, Mike dan Gertie yang sedang memeriksa muatan truknya dikunci dari luar oleh seorang Varney yang ternyata adalah dalang di balik kecelakaan yang terjadi. Tanto yang menyadari hal itu berontak. Ia membuat Varney memukul Tanto hingga pingsan. Varney juga meletakkan bom di bawah truk yang dikendarai Mike. Sesaat sebelum bom meledak, Mike dan Gertie berhasil keluar dari truk. Mike yang mengetahui adanya bom langsung meraih dan melempar bom tersebut. Tidak selesai sampai di sini, ledakan bom membuat pecahan es yang mengakibatkan truk terjebak. Di sini terjadi perdebatan antara Mike dan Gertie. Mike pun marah dan memakai caranya sendiri untuk membebaskan truknya. Alhasil, truk pun berhasil keluar tapi muatan truk tenggelam ke dalam danau es termasuk Gertie. Melihat Gertie tidak ada, Mike langsung melompat ke dalam danau es tersebut untuk menyelamatkan saudaranya. Dengan penyelamatan, Gertie berhasil ditarik keluar. Dengan perasaan bersalah, Mike memberikan pertolongan pertama kepada Gertie yang akhirnya Gertie kembali bernafas. Mike pun menyadari adanya penyabotasean terhadap truk-truk ini karena pihak tertentu ingin mereka gagal, membuatnya sangat marah. Mike pun melanjutkan perjalanan demi menyelamatkan Tanto dan kejelasan ini. Truk Varney pun sampai di perbatasan menuju jembatan Manitonka. Ternyata telah ditunggu oleh para manajemen Katka. George Sickle, manajer umum Katka, otak di balik semua kejadian ini. Dia menginginkan para pengemudi itu mengalami akhir yang tragis karena melewati jalan es yang riskan. Put the cab through that guardrail up there. Put the cab through that guardrail up there. Kembali ke terowongan, terlihat para penambang berdebat. Akhirnya Cody mengakui bahwa manajemen meminta mereka untuk mematikan sensor tersebut. Disambut dengan Mankins bahwa manajemen memberikan upah $100 setiap bulannya untuk tutup mulut. Jadi mereka mencari jalan pintas dengan wilayah metana. Itu yang menyebabkan terowongan roboh dan ingin menutupinya. Karena oksigen di dalam terowongan mulai menipis kurang dari 3 jam, para penambang kembali berdebat untuk siapa yang harus hidup. Tapi Cody dan Rene dapat mengatasi hal itu. Out of here together or not at all. Kembali ke perjuangan Varney untuk membuat cerita ini mulus, sekitar peliharaan Gertie mendapat peran dan Tanto berhasil mengambil alih truknya. Disusul oleh Mike dan Gertie di belakangnya, Varney tetap berusaha misi penyelaman ini tidak terjadi, sehingga terjadilah sedikit keributan lalu lintas. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Mike and Gertie. Tidak cukup sampai di situ. Tanto yang kehabisan bahan bakar ulah perbuatan Varney membuat truknya berhenti dengan sendirinya. Varney yang mengikutinya di belakang tersenyum, karena truk terakhir tidak akan sampai ke Katka. Tanpa sepengetahuan Varney, ternyata Mike dan Gertie telah berada di tepat di belakangnya. Dengan kemarahan besar, Mike langsung menabrak mobil yang dikendarai oleh Varney. Singkat cerita, Gertie dengan cepat memperbaiki saluran bahan bakar dari truk Tanto. Sesaat sebelum mereka berangkat, Varney yang masih hidup kembali melakukan serangan dengan membom perbukitan es tersebut. Dan tidak ada kata mundur, Mike dan Tanto segera melaju berkejaran waktu dengan runtuhnya bukit es tersebut. Alhasil truk yang dikendarai Tanto pun terhantam runtuhan es. Tanto pun terluka oleh patahan kayu. Berkat Mike dan Gertie, truk pun terselamatkan dari bibir jurang. Dengan menderek muatan truk Tanto, mereka kembali melanjutkan misinya. Di kawasan pertambangan Katka, Fred memberitahukan kepada manajemennya bahwa CEO Katka yang dikhawatirkan akan datang dalam 1 jam. Bapak berambut putih dan temannya ini mengkhawatirkan akan terjadinya audit untuk apa yang terjadi. Ups.
Tetapi mereka yakin karena tidak ada jejak hitam di atas putih atas penggelapan yang mereka lakukan di Katka. Perjuangan Mike dan kawan-kawan tidak sampai di situ. Kembali diganggu oleh kedatangan Varney untuk membuang-buang waktu, sehingga para pekerja terjebak mati dalam terowongan. Dan jalan menuju jembatan tua Manitonka tidaklah mulus. Di sana terjadi adu truk dan aksi yang tidak terlalu panjang antara Mike yang meninggalkan truknya dengan Varney sampai Varney tewas dibunuh. Di sisi lain, Tanto yang menggantikan Gurti memasuki jalan yang sangat riskan, yaitu jembatan tua Manitonka. Tayangan menegangkan pun dimulai. Saat melewati jembatan, kapasitas truk yang bermuatan besar diikuti dengan ban truk yang slip karena perjalanan bersalju, sehingga truk tidak berjalan dengan baik. Jembatan yang sudah tua tidak sanggup menahan truk bermuatan tersebut, sehingga putusnya tali jembatan satu persatu. Gertie membantu untuk memberikan alasan roda untuk truk agar tetap bisa berjalan terus, dan berhasil. Truk berhasil menyeberangi jembatan diikuti dengan jembatan yang ambruk. Tidak sampai di situ, tercengang dengan ambruknya jembatan, Gertie pun menutup gerbangnya upaya untuk truk tetap aman. Upaya penyelamatan Gertie pun berhasil. Truk berhenti, tetapi Gertie terjepit antara truk dengan gerbang yang menyebabkan siap-siap tisu pemirsa. Balik ke situasi di pertambangan Katka. Kedatangan Wakil Menteri dan CEO Tom & Sons 30 jam sudah berlalu, artinya udara di dalam terowongan habis dan kepala sumur yang diperlukan pun belum datang sampai saat ini. Keselamatan para pekerja tambang pun diragukan. Terdengar suara sirine darurat yang menandakan truk terakhir sampai di lokasi tambang berlian Manitonka. Sikal pun tercengang melihat adegan itu, takut kebusukannya akan tercium. Alat yang ditunggu-tunggu datang. Semua orang berlarian untuk melakukan pengeboran yang dilakukan dengan cepat. Dengan keraguan Mike karena sudah terlewat batas ketersediaan oksigen, mengikuti Tanto yang tetap optimis masih adanya kehidupan, alhasil para pekerja yang terjebak selamat dengan keharuan. Di sana terlihat Rene yang berbisik kepada CEO Tom Mason, langsung menanyakan kepada Sikal, ditambah dengan pukulan kemarahan dari Mike yang membuat Sikal terjatuh. Wakil Menteri Sumber Daya Alam Kanada menghampiri Mike, mengucapkan terima kasih dan juga turut berduka atas kehilangan saudaranya Gertie. I want to thank you and offer condolence. I want to thank you and offer condolence. Thank you. Akhirnya, ya menangislah. Jauh setelah kejadian ini, terlihat Tanto yang mendapatkan kembali pekerjaannya dikejutkan dengan kedatangan Mike dengan truk barunya, dan mereka pun melanjutkan hidup masing-masing. Selesai pemirsa, jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.